Ingin rasanya membebaskan suara ini untuk bisa menjerit sekuatnya dan berteriak sebebasnya. Namun jika semua itu justru akan mengusik ketenangan dunia, maka lebih baik aku tahan. Karena ketenangan adalah puncak dari semua pencarian atas rasa yang ingin didapati, dan nantinya semua harus dipertanggungjawabkan untuk kembali ke sumber asalnya. Nantinya semua harus dipertanggungjawabkan. Nantinya semua harus dipertanggungjawabkan. Nantinya semua harus dipertanggungjawabkan. Nantinya semua harus dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih atas pemaparan untuk fotografernya. Kita beralih ke segmen berikutnya, segmen rundown acara yang akan dipaparkan langsung oleh MC Pak Jayeng. Untuk foto tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh keluarga dari calon mempelai dan calon mempelai yang berbahagia, juga owner dari Anas Catering dan para vendor. Puji syukur kehadirat Allah, insya Allah kita akan membahas tentang acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September tahun 2023 waktu event pagi untuk calon mempelai, namanya Mbak Lutfiah. Ini cara ejaannya harus dengan penegasan Y karena double apa biasa aja? Biasa aja. Baik. Bapak Sugeng Salim Widodo, Ibu Nur Laila, sudah betul ya nama-namanya. Kemudian dengan Bang Yudi Maulana dari Bapak Muhammad Yazid dan Ibu Muzainah. Baik, mohon izin, tentang nama Ibu Muzainah dengan nama pemilik gambus ada hubungannya? Nggak ada, kebetulan aja ya. Takutnya nanti MC kebablasan mentang-mentang gambusnya namanya Zainah Gambus, kirain punya ibu. Nah, mudah-mudahan dari awal perencanaan sampai pelaksanaan sampai akhirnya memperoleh rahmat berkah dan keridhaan Allah. Kita selalu memohon dan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada kami, terutama melalui Adams Catering Service dan Wedding Konsultan pimpinan Ibu Neng Amalia Pitaloka. Kami tidak menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Toh waktu Bang Latif dulu sudah pakai Adam juga ya. Jadi seperti biasa tetap kami akan melaksanakan amanah semaksimal mungkin, tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Adanya human error itu pasti, tapi mudah-mudahan bisa diantisipasi atau diminimalisir. Harapannya kepercayaan dari keluarga mudah-mudahan menjadi kesan baik dan silaturahmi yang baik. Baiklah, untuk pembahasan acara akad nikah karena jadwal tertera adalah pukul 08.00, kemudian artinya pada pukul 7.00 itu kita minta rias sudah selesai semua. Jadi jam 8 jangan mulai jam 8, nanti petugas KUA-nya. Ya, mulainya kita buat setengah 8 atau di situ saya buat 7.20 untuk amannya. Nah, mengenai hal tersebut kita harus koordinasi dengan pembacaan maulidnya itu berapa menit untuk penghitungannya. Jadi mohon izin, ada ulasan revisi kemarin yang disampaikan Mbak Lutfiah bahwa dari rundown yang kita ajukan itu ada diulas dengan revisi. Begitu saya lihat, oh ini mau gaya Arab, oke lah ya. Jadi acaranya tuh gaya Arab yang ada di dalam masjid, pria semua. Kalau misalnya ada wanita itu terpisah di blok luar atau dibuat sekat serambi khusus. Nanti kita nggak tahu nanti diadakan nggak tempat untuk wanitanya di blok luarnya. Iya, pokoknya terpisah dari pria gitu. Ya, ya paling seperti itu. Nah kemudian nanti ada hantaran nggak? Oh nggak ada. Berarti kalau biasanya kan untuk ibu-ibunya transaksi soal hantaran itu juga. Udah itu wanitanya juga kan mendampingi Mbak Lutfiah di situ, di tempat bersembunyinya itu. Ya ibu dengan ibu kan mendampingi Mbak Lutfiah di situ. Ya, jadi nanti dikondisikan seperti itu. Jadi pada umumnya kalau konsep gaya Arab itu
Jamaah pria masuk dulu ke dalam ruangan atau ke dalam masjid, kemudian dimulai pembacaan maulid oleh ya imamnya, berarti nanti yang mimpin itu yang namanya qori ini. Maulidnya kita nggak pakai, itu hanya tahlil aja Pak. Oh ya udah, tapi sebutannya seperti itu biasanya sih. Sebutan umumnya di awal itu kalau nggak maulid ya tahlil atau rawi atau sholawat dustur. Biasanya kita sebut maulid aja ya, walaupun nggak pakai maulid ya. Itu kira-kira berapa menit nanti dikonfirmasikan waktunya untuk setting ulang waktu. Jadi teknis biasanya seperti itu. Pembacaan tahlil dulu di awal, kemudian pada saat jamaah itu berdiri baca tola al badru alaikat, manten pria masuk, biasanya seperti itu, betul nggak? Dan jadi pas bikin maulid waktu tempat pengantin prianya nggak ganti. Oh berarti ada prosesi penyambutan dulu sebelum maulid. Jadi maulid pengantin prianya masuk itu, jadi pas lagi lalu dia masuk. Tapi kalau pengen pakai maulid bisa. Kalau pengen Ya, ada dua cara soalnya. Kalau misal kalau dari tadi kan saya bilang jam 7.20. Kalau buat maulid jam 7.20 sampai kan penghulu itu datang jam 8. ya, Cukup buat maulid. perkiraan cukup aman ya waktunya. Nah ini berarti tinggal pertanyaannya, tinggal konsep, ada pilihan konsep. Kalau misalnya maulid dimulai dengan Bang Yudi sudah di dalam, artinya sebelum maulid mulai itu ada penyusunan barisan oleh kru WO, ada prolog penyambutan kedatangan Bang Yudi dulu. Ada penyambutan dulu di Kalungi Melati aja. Hanya oleh pria-pria juga. Jadi ada susunan barisan dulu juga gitu. Atau kalau gaya Arab total biasanya memang gitu, yang sudah maulid dulu, pas tolaal baru calon mempelai pria datang. Biasanya nggak pakai sambut melati, langsung masuk aja, langsung ke tempatnya, udah langsung geruduk ijab kabul gitu. Nanti aja setelah ini aja. Nggak apa-apa. Tetap ada penyambutan ya, biar ada dokumentasinya ya. Nggak apa-apa sih kita putuskan begitu. Jadi Bang Yudi disambut dulu, kalau Melati diantar masuk, duduk, baru kita buka maulidnya. Maulid tahlilnya itu baru dibuka dengan ada Bang Yudi juga. Seperti itu aja. Ya udah Pak. Jadi benar yang tadi Pak yang bilang pengen jadi sesuai yang Pak yang Sambut ya. Jadi nanti kita bariskan, jadi dari pihaknya Mbak Lutfiah untuk pria-prianya saja itu nanti yang nyambut, kemudian dari pihaknya Bang Yudi pria-prianya saja, bahwa Bang Yudi kemudian disambut kalau ingin melatih, salaman, digandeng masuk, diantar masuk, ditata duduknya, baru kita buka untuk mulai maulid. ada mungkin untuk palingan di pas lagi proses akad itu mungkin buat jamaah perempuan itu nggak apa-apa bisa di barisan belakang aja ya, jadi, Oh boleh seperti yang itu. lagi di depan gitu. Oh berarti nanti kerjasama dengan pihak pengelola masjid untuk penataan sebetulnya tidak yang seperti Arab banget ya, yang Arab banget itu memang berpisah-pisah banget gitu. Tapi ini boleh, tapi memang seperti barisan penyambutannya pun itu juga belakang-belakang gitu. Jadi blok pria menyelesaikan urusan penyambutan di pintu yang lain. Setelah rombongan pria masuk, blok wanita melakukan penyambutan. Ibu ketemu ibu, salaman, bawa masuk gitu. Nanti kita ambil pintu yang lain menuju ke ruang yang dimaksud itu. Nanti kita kondisikan di sana, nggak apa-apa sih sambil liatin. Dan mengenai gambaran konsep ini tidak saklek demikian ya. Nanti didesainlah, dikondisikan, kita kayaknya begitu nggak bisa nih diubah gini gitu ya. Nanti kita berunding aja. Oke, gambarannya gitu. Yang jelas intinya gambarannya tetap kedatangan Bang Yudi dengan para pria terus disambut, tapi tidak ada sambutan jubir. Kalungan melati diantarkan duduk. Kalau biasanya di dalam pembukaan sambutan jubir ini enggak, untuk langsung tahlil ya, sampai tahlil selesai baru kita panggil saksi bla bla dan lain sebagainya. Kan di situ udah nggak ngaji lagi koriknya kan. Jadi langsung
kita panggil petugas KUA dan saksi, ijab kabul dimulai. Oke, di sini sampai selesai ijab kabul, buku nikah diserahkan. Nah, kan kalau mau konsep gaya Arab, Mbak Lutfiah tidak muncul loh itu. Buku nikah itu diserahkan ke Bang Yudi dua-duanya. Munculnya nanti kalau rombongan yang di situ sudah keluar semua. Tadinya begitu, tapi karena ini konsep beda lagi udah. Jadi Arabnya nggak full ya, semi aja ya. Ke arah malas jadinya. Jadi kalau misalnya gaya Arab nomor 5, terus gaya yang terpisah versi kita itu nomor 3, itu nomor 4 ini, antara ini enggak ini di tengah ya. Berarti Mbak Lutfiah tetap muncul setelah sah. Ya, tadinya Tetap waktu hadir zaman di situ. Latif kayak yang itu, yang gaya Arab, tapi karena pengen ada apa zoom itu fotonya ya udah. Sebetulnya bisa, kalau yang gaya Arab bisa. Jadi begitu buku nikah oleh petugas KUA diserahkan ke Bang Yudi dua-duanya. Kalau sudah terus ditutup oleh petugas KUA, foto hanya pria-pria saja, kemudian petugas KUA pamit, kemudian MC mengumumkan bahwa seluruh jamaah pria silahkan keluar, baru nanti Bang Yudi menjemput Mbak Lutfiah itu internal. Saudara inti tetap di situ, tapi kemudian di dalam masjid pria dan wanita berbaur, tapi hanya saudara inti dari pengantin dan orang tuanya. Jadi maunya gimana? Gimana maunya? Udah sah, langsung masuk aja. Oh gitu, jadi biasa aja. Nah, kemudian untuk teknis masuknya, karena di ruangan itu hanya pria semua, Mbak Lutfiah maunya dijemput bapak apa gimana? Kayaknya yang pas hanya dijemput bapaknya, karena di ruangan itu pria semua, nggak boleh diantar sama bridesmaid. Yang diperlukan boleh masuk cuma dirimu doang di situ ya. Itu kan Gimana? dan kalau KUA itu minta buru-buru buat tanda tangan untuk mempelai perempuannya kan. Nah, jadi kadang yang pas waktu saya aja tuh, jadi saya yang nyamperin istri saya gitu buat tanda tangan. Iya. Nah, Tanda jadi tangannya malah di bawah. apa jatuhnya malah nggak langsung masuk Malah gitu, nggak langsung. karena penghulunya itu mintanya buru-buru lah gitu. Cuma kalau yang sekarang nggak tahu nih. Itu dia, makanya kadang-kadang sebetulnya memang harus ada keilmuan juga. Kadang-kadang suka petugas KUA buru-buru, kemudian kita lagi sambutan, manten cewek diminta tanda tangannya gitu loh. Kalau aku jadi calon mempelai perempuan, aku akan bilang, saya tanda tangan sekarang untuk apa Pak? Sekarang jam 7 lewat 10 menit. Nanti saya ijab kabul jam 8, saya tanda tangan belum jadi istri dia loh Pak. Tanda tangan saya tidak valid. Gak mau kalah. Nah, jadi emang harus ijab kabul. Cuma begitu ijab Tapi kalau setelah ijab kabul bisa. suruh buru-buru ini dia pengen buru-buru kabul. Iya sih, kalau jamnya terlambat memang gitu. Makanya kalau misalnya kita bisa ambil jam aman ya seperti itu. Bisa. Iya. Tapi ini insya Allah beliau ini yang tertera di sini nggak seperti itu Orangnya. orangnya asik. Ayo Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Minum Bapak. Berada di Mbak Lutfiah info aja. Ah, Oh iya. Aku tuh di depan kan pintu samping masjid kan ada pintu. Ya. Aku udah di luar situ. Ya. Di situ jadi kalau masalahnya itu udah selesai, aku dipanggil, aku tinggal dijemput. Nah, bener emang begitu. Cuman yang gandeng Mbak Lutfiah siapa? Apa Bapak aja yang jemput? Kan situ pria semua. Kalau Yudi aja boleh nggak? Oh iya, ya boleh. Abang Yudi Karena boleh. udah halal di situ. Pernah, tapi nggak usah pakai pengantar ya. Kalau misalnya pakai pengantar, Bapak yang ini maju. Ngawang. Jadi kayak Bapak ngasihin gitu. Ha-ha. Bisa sih. Jadi nanti aku gini dulu. Untuk mempertemukan putrinya, silahkan Bapak Sugeng jemput Ananda dulu. Jadi Bapak lari dulu ke pintu ibaratnya, baru jalan digandeng Bapak. Ini agak kayak Kristen dikit, nggak masalah. Jadi Arab nih. Iya. Katanya dia udah Arab itu tadi apa? Arab Amerika ya. Arab Amerika dah. Jadi kayak itu. Jadi kayak diantar ke altar gitu. Tapi nanti terus dipertemukan, ya udah bapaknya nungguin aja di belakang gitu, liatin kan gitu. Tapi ya itu nggak mengubah dari tatanan, juga tidak bermaksud meniru juga, karena menghindari. Kalau biasanya kan nganter bridesmaid cewek-cewek, ini kan tidak ada cewek-cewek. Iya, silakan. Boleh nanti seperti Iya, itu. kasih. Kemudian seperti biasa sampai sudah di situ
tanda tangan dan lain-lain, buku nikah dikasihin foto buku nikah, foto mahar dan lain sebagainya. Karena tidak ada sungkeman, cara bersalaman orang tua apa mau kayak pakai kalau habis sholat itu, biar bisa difoto. Soalnya walaupun tidak ada sungkemannya, masa iya bisa akad nikah nggak mau salaman, nggak mau kan, nggak mungkin. Tetap salaman. Jadi ditata aja, bapak, ibu, bapak ditata, terus kalian jalan. Kayak habis sholat id nyalami imam tuh loh, gitu aja ya. Jadi kita sebutnya sungkem berdiri, itu nama sungkem keliling. Nanti seperti itu aja paling ya. Jadi tetap aman kita bariskan dulu. Jadi fotografer juga bisa ambil momen. Gitu. Oke, untuk akad nikah nanti berarti aku revisi lagi ya, dengan penjelasan. Berarti ini di sini nama Sari Tilawah coret ya, udah nggak pakai. Soalnya ada pergantian sih, Qori sama Sari Tilawahnya udah cowok ketemu dapat. Hah? Ada ganti orang. Oh, Jadi tetap ada Qori. tetap sama ada Sari Tilawahnya, tetap ada. Nanti yang bukti ini kan kita ganti. Lo ganti orang, siap. Oke. Jadi tidak Iya, kan kamu digantikan Berarti nggak usah pakai kali, orang kan nggak ngaji lagi kan, nggak qori lagi itu. Qorinya itu malah cuman tahlil aja kan, nggak baca An-Nisa ayat 1 Ar-Rum 21. Yang mimpin tahlil yang ini juga kan. Pak Ustadz Akmal ini yang mimpin tahlil. Oh, lain lagi. Ini qori. sekarang kalau mau pakai nggak apa-apa nggak? Itu cuma revisi nama doang. Bagusnya Oh. Berarti nanti di note lagi. Nanti aja di lagi di justru itu justru. Kalau misalnya itu Nah, mengenai teknik masuknya Mbak Lutfiah ini memang sih sebetulnya menikah di masjid itu hukumnya makruh, bukan sunnah, kecuali kejadiannya prianya berada di dalam masjid, kemudian walinya mengantarkan anaknya, wahai pemuda, nikahilah anakku. Makanya aku yang bilang seperti ke altar itu tadi. Jadi nanti adegannya seperti itu gitu. Jadi wahai pemuda, nikahilah anakku gitu. Padahal transaksinya udah nanti seperti itu. Terus berarti yang seperti tadi sungkeman kelilingannya berdiri, selesai itu langsung semuanya ke tempat. Nah itu kayaknya kan hanya orang tertentu aja, enggak. Tapi dilanjutkan foto yang ibu-ibunya bisa masuk setelah jamaahnya diminta keluar ke tempat makan. Nah itu tetap gaya Arab yang seperti itu. Jadi sudah habis disalami itu, terus semua jamaah yang tidak terkait keluar, hanya orang tua sama saudara inti. Jadi ibu boleh muncul di situ dari tempat sembunyi tadi untuk foto. Setelah itu baru bisa agak ini ya Bang, agak ya nggak apa-apa, nanti berunding aja orang. Siap. Nanti jangan disalahin kalau Bang Oji bingung, soalnya kalau misalnya tegas Arab banget Bang Oji ngerti gitu, karena ini kan setengah-setengah jadi bingung ya. Jadi kalau dia bingung jangan dikata kok BO-nya nggak ngerti, nggak apa-apa, kita cari berunding ya Bang Oji. Siap. Misalnya Bang Yudi, Bang Oji bukan begitu, oh ya udah nggak apa-apa, koreksi aja kok. Mau Arab custom. Iya.
Soalnya kalau acara yang Arab pernah waktu itu di Masjid Uki, penuh sampai saya pikir condet tutup kali itu toko minyak wangi ke situ semua. Ya gitu geruduk gitu, mantan laki datang udah nggak sambut-sambut. WO ku bingung, aku harus ngapa? Nggak usah diapa-apain, udah diliatin aja. Masuk ke geruduk. Terus yang iniin Habib. Nah kemudian kalau untuk akad nikah sudah selesai, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ini bisalah di grup lah ya, atau ada ide usulan lagi gitu di grup nggak apa-apa. Nah kemudian untuk yang di resepsinya kan pakai palang pintu, karena palang pintu itu setidaknya itu 20-30 menit. Jadi nanti kita usahakan ke perias itu jam 10 sih, kalau bisa jam 10 selesai, karena kan ada mini studio. Tapi kalau mentok-mentoknya 10 seperempat, mini studio 15 menit, kita bisa lanjut kirap di setengah 11. Kalau sambil untuk nunggu tamu jam 11 kurang 20 untuk kirapnya. Tapi kalau kepepet sekali di jam 11, ya palang pintu itu nanti kita calling untuk main-main singkat. Udah itu omongan MC juga dipotong-potong, disingkat. Kebetulan ini ya sambutan dan doa kan cukup 1 orang, jadi ini waktunya aman. Kemudian untuk teknik palang pintu seperti biasa dari pihak Mbak Lutfiah di dalam, dari pihak Bang Yudi dari luar. Itu sampai pertarungan selesai, terus dibawa masuk. Nah di dalam adegan palang pintu ini Mbak Lutfiah pakai siger Betawi nggak? Oh enggak, berarti aman ya. Soalnya kalau pakai siger Betawi harus dipertanyakan cadarnya itu mau disakutin langsung apa mau ditutupin yang buka suami, itu adegan juga. Padahal kalau yang Betawi aslinya kan pakai itu ya cadar, begitu palang pintu kalah suami mendekat dibuka cadar sakutin. Cuman sering kejadian suaminya bingung, nggak usah, udah buka aja langsung. Kan nggak bisa juga buka peralatan rias kayak gitu. Oh berarti biasa aja. Sampai palang pintu kalah, sambutan dan doa dibuka MC, terus sambutan dan doa ini 1 orang. Kemudian kalau ada VIP nanti di list kira-kira ada tamu VIP yang akan di VIP kan. Oke. Tamu VIP adalah orang yang sangat sibuk, orang-orang pejabat, orang kantor, atau keluarga juga boleh, tapi yang memiliki jabatan yang sangat sibuk, bukan kakek atau nenek. Ya, VIP adalah very important person. Jadi kadang-kadang VIP kok keluarga bapak, loh P-nya person kok keluarga gitu kadang-kadang suka. Jadi VIP adalah orang gitu kan. Nah kemudian jumlah VIP jangan melebihi ketersediaan kursi di area round table. Kemudian kalau mendata VIP misalkan sudah didata 1 sampai 5, kemudian mau ada revisi, nomor 2 tidak datang, jangan nomor 3 masuk ke nomor 2. Coret aja nomor 2, nggak ada fungsinya, kosong. Ada penambahan di nomor 6. Jadi kalaupun ada orang yang bawa data lama yang 1 sampai 5 tadi, tetap nggak beda sama yang dengan yang data baru ya. Jadi jangan geser, walaupun tiba-tiba presiden baru masuk di nomor 21 nggak apa-apa, pas pada saat beliau datang dia nggak tahu kalau ditulisnya di nomor 21 kan MC nyebutnya kan nggak nomor gitu ya. Jadi biar nggak acak-acakan. Nah, sering kejadian udah nulis VIP 10, kemudian ada info nomor 4 nggak datang, nomor 5 masuk atau diganti nama lain nomor 4 itu. Kemudian ada geser, acak-acakan pas aku di info nomor 7 masuk, yang aku sebut orang lain nomor 7ku sama nomor 7 dia beda. Udah kacau itu udah sulit banget. Jadi nanti seperti itu mengkondisikan VIP. Kemudian untuk list foto itu nanti biasanya dibuat, yang pasti kalau pengantin dan saudara inti itu sudah otomatis, kayak di Randon kan sudah aku masukkan pengantin dan saudara itu sudah otomatis. Kemudian keluarga bapak, keluarga ibu, keluarga bapak, keluarga ibu kalau mau dirinci boleh. Misalkan saudaranya Pak Sugeng, misalnya punya saudara Pak Hutomo, keluarga Pak Hutomo, ya kayak gitulah. Nanti untuk pemanggilannya nanti hanya kita panggil. Kadang-kadang mereka suka tiba-tiba ini langsung aja gabungan keluarga ini, itu spontan di lokasi. Itu nanti kesepakatan yang mau foto. Kemudian nanti teknik foto diinformasikan yang akan kita minta foto duluan itu yang siap duluan gitu. Jadi nggak bisa misalnya
bisa nggak temen aku dari sekolah ini minta foto duluan? Ya tergantung siapa apa enggak. Minta foto duluan tapi orangnya masih sibuk makan dessert gitu kan, nggak bisa. Jadi yang siap duluan ya, nanti seperti itu. Nah kemudian mohon maaf kalau jam-jam menjelang akhir MC tipu-tipu. Jadi misalnya pura-pura, saudara dari Ibu Nur Laila sudah foto semua ya? Oh sudah, alhamdulillah, padahal belum. Itu buat mancing. Kalau yang tadinya mereka santai-santai, kurang ajar tuh MC, orang gua belum kok dikira udah gitu. Cepet bangun. Tapi kalau aku cuma manggil, yuk keluarga Bu Nur Laila, nggak bakal datang. Jadi harus aku panasi. Udah selesai ya, alhamdulillah, kalau gitu acara udah mau kita tutup gitu kan, marah dia. Jadi nanti kalau saya acting begitu, ibu jangan tersinggung, kok MC-nya songong sih, kayaknya nggak ikhlas kerja tempat kita gitu, trik semuanya bu, tepu-tepu itu. Jadi seperti itu. Kayak teman-teman juga nanti, kan ini juga biasanya musik gambus itu kan nuansanya pasti seru, rame gitu ya. Terus ada yang joget apa, japin apa, tari apa namanya itu, yang begitu juga kan. Jadi berarti nanti suasananya otomatis dibikin rame. Ada lempar bunga nggak ini ya? Ada. Oh iya, nanti untuk lempar bunga untuk jomblo saja apa? Lihat situasi aja. Ah. Misalnya yang jumlahnya banyak, tapi kalau misalnya kurang tinggal tambahin aja Iya. biar rame. Kalau ibu pengen ikut heboh pada saat mereka pegang bunga, ibu pegang coklat, beli coklat yang nggak usah coklat mahal, Silver Queen kecil atau Beng Beng beberapa gitu pada saat bunga 1, 2, 3, malah ibu yang lempar bisa. Iya, mereka belum kan 1, 2, 3 belum, 1, 2, 3 lagi belum lempar, baru 1, 2 lempar gitu. Nah pas yang 1, 2, 3 yang pertama ibu udah yang lempar, udah asal aja kemana-mana. Di situ seru juga sih videonya kalau nanti sempet siapin coklat yang nggak usah mahal, top yang putih, dia beng-beng, anak-anak gitu seneng kan, udah seru banget. Kalau misalnya Indomie juga boleh juga, Indomie kari, sampai rumah, mas, iyalah, namanya seru-seruan ya kan, nanti seperti itu. Hah? Minyak goreng kayak ikutan. Itu sama ini Pak. Ada di hati yang paling enggak. Yang 2 liter Pak. Oke, untuk acara kira-kira seperti itu. Barangkali ada pertanyaan. Nanti yang dapat bunganya itu kasih hadiah. Oh, ada hadiahnya. Hadiahnya bawa apa? Hadiah lempar bunga itu ada macam-macam. Ada voucher. Ada disediain sih Bu. Oh, ada fisik ya. Soalnya ada hadiah yang berupa itu apa? Voucher bisa kadang-kadang OVO ya. OVO apa sih? Dana gitu ya. Jadi nanti ditransfer di rumah gitu ada. Gitu. Oh, kado ya sudah, berarti aman. Nanti berarti untuk kado dititipkan ke timnya Bang Oci supaya walaupun tidak harus diserahkan ke timnya Bang Oci, tapi dikasih tahu yang bawa ini, terus penempatannya di sini. Jadi nanti pas mau lempar bunga langsung akan bisa ya. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Nanti biasanya orang yang megang busnya kita ditarik. Oh iya sih kalau makanya nanti pada saat sela banget gitu ya, kalau misalnya sebelum acara heboh pada turun, yang mau foto diusahakan ya itu tadi Bu yang saya bilang, jangan pakai malu-malu deh gitu. Kalau emang udah siap segera foto, keburu nanti pengantinnya turun udah susah Dan ditaruh di akhir udah. Iya. Makanya pas pemanggilan foto nanti kita kejar-kejar itu. Soalnya kalau udah turun udah berat terusannya, suruh naik lagi kan. Iya. Biasa udah selesai mau selesai. Oke, ada lagi pertanyaan? Pesan untuk di riasnya kan di situ ya? Di mana? Ada 2 tempat. Oh iya. Di ruang rias keluarga menyiapkan sendiri ya minuman
nanti ada info dari Adam jadi tentang cadangan air minum, tapi di ruang rias setidaknya satu ruang rias satu dus air mineral gelas untuk yang orang-orang yang mau dirias. Kalau misalnya ibu datang dari rumah terus nggak ada air minum sama sekali kan puyeng juga. Kalau ngandelin dari catering belum datang, udah itu makanan kecil nggak usah di box seperti ini, repot. Jadi misalnya beli bolu aja dipotong udah brek aja di situ. Yang butuh ngambil, kan orang sendiri juga seruangan itu. Misalnya bolu atau lemper atau bakwan atau apa ya udah taruh aja di situ. Kalau mau dikasih piring plastik nggak apa-apa. Untuk yang butuh-butuh aja. Kalau sisa ada kelebihannya nanti kan bisa dibawa pulang lagi. Jadi belum diacak-acak. Soalnya kalau di box begini nyampah. Ya, repot orang gedung Pak, acara belum mulai sampahnya udah banyak. Ya nanti seperti itu. Kalau untuk yang gembok apa nantilah Bang Oci teknis. Kalau enggak juga yang di belakang udah aku tulis sekarang, soalnya takut lupa tuh bener. Selalu ada di belakang. Jadi di belakang udah lengkap yang buku tamu segala macam. Biar nggak lupa yang harus disiapkan. Ya, halaman belakang itu. Jadi itu nanti di note semua dikumpulkan di satu wadah, titipkan ke WO, dicatat tuh di wadahnya itu. Misalnya buku tamu kan dapat ya dari berarti buku tamu. Misalnya dari tulisan buku tamu coret dari paket gitu kan, misalnya pulpen 2 gitu, nggak apa-apa ya, nanti bisa kembali lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau belum nanti bisa dilanjutkan di grup sambil nanti kita tunggu direvisi lagi ininya rundownnya untuk ditata ulang lagi ya. Oke, baik. Kembali ke Bang Oci. Terima kasih. Terima kasih Pak Jayang atas pemaparannya. Ada